Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala salat, hayya 'ala salat, hayya 'ala al-falah, hayya 'ala al-falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله وصفيه ومختاره من خلقه وخليله. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل عليه ما حي الحياة أرضا وما شهقت بتسليم فم. يا رب صل على النبي محمد ما سبحت فوق السماء الأنجم محمر خد الأقحوان على الندى ما حام حول حمى حرامك مسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم عليه في الآخرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا عباد الله فإني موصيكم ونفسي بتقوى الله فإن في تقوى الله عز وجل السعادة في الدنيا والفلاح في الآخرة. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah dengan menjauhi segala macam dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menghindari berbagai macam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dosa dan maksiat meninggalkan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, ataupun itu dosa dan maksiat melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kebahagiaan seorang hamba dalam kehidupan di dunia ini tidak dapat dicapai kecuali dengan bertakwa kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan sesungguhnya keselamatan seorang hamba di hari kiamat kelak bergantung kepada ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan di dunia ini. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu untuk merenung apa sebenarnya yang kita cari dalam kehidupan di dunia ini. Apa sebenarnya yang kita perlukan dalam setiap sesuatu yang berkaitan dengan diri kita. Umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita butuhkan dari umur kita? Harta yang Allah anugerahkan kepada kita, apa yang penting dalam harta yang Allah berikan kepada kita? Keluarga kita, apa yang terpenting dalam kehidupan kita berkeluarga? Anak kita, apa yang terpenting ada pada diri anak kita? Istri kita, apa yang mesti kita usahakan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada istri kita. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang berkaitan dengan diri kita, maka yang terpenting di dalamnya ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diberikan keberkahan oleh Allah pada umur kita, maka dengan umur tersebut kita akan bisa untuk taat dan patuh serta beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting dari usia kita bukan hanya sekedar berapa lama kita hidup di atas dunia ini, seberapa panjang umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak orang yang diberikan umur panjang oleh Allah, tetapi dia tidak bisa memanfaatkan umurnya untuk menghambakan dirinya kepada Allah, karena Allah tidak titipkan keberkahan pada umurnya. Begitu pula dengan harta yang kita miliki, harta yang kita usahakan. Yang terpenting dari harta kita adalah keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak itu adalah soal rasa. Bisa jadi harta di mata kita begitu banyak, tetapi ketika tidak diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan selalu merasanya sedikit. Dan sebaliknya, bisa jadi di pandangan mata kita harta itu sedikit, tapi ketika harta itu diberkahi oleh penciptanya, yaitu Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, maka hati kita akan selalu merasa bahwa itu adalah harta yang banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Keluarga kita, rumah tangga kita, yang kita butuhkan adalah keberkahan.
Oleh karena itulah yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada seseorang yang melangsungkan pernikahan, doa yang mesti disampaikan oleh orang yang datang dalam walimah pernikahan atau yang menyaksikan akad nikah, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa keberkahan. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dalam setiap aktivitas dan setiap apapun yang berkaitan dengan diri kita, bagaimana caranya kita mencari keberkahan. Rumah tangga yang diberkahi oleh Allah, keluarga yang diberkahi oleh Allah, maka keluarga itu akan saling gandeng menggandeng untuk menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang suami akan menggandeng tangan istri dan anak-anaknya untuk melangkah, memijakkan kaki ke dalam surganya Allah, menggandeng tangan istri dan anak-anaknya bagaimana selamat dari nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita juga memiliki seorang istri, maka yang paling kita harapkan dari istri kita adalah keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Istri yang diberkahi oleh Allah maka akan selalu patuh kepada suaminya, akan selalu taat kepada Rabbnya Allah subhanahu wa ta'ala, dan akan selalu tunduk kepada aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita dikaruniai anak oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka yang terpenting dari anak itu adalah keberkahan yang juga Allah titipkan pada anak kita. Karena dengan keberkahan itulah anak kita akan menjadi anak yang saleh dan salihah. Dengan keberkahan itu anak kita menjadi anak yang patuh kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi dalam setiap aspek kehidupan kita, yang terpenting adalah keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah dalam setiap sholat subuh yang kita laksanakan, ketika kita bangkit dari ruku di rakaat kedua, ketika kita memanjatkan doa kunut, salah satu doa yang kita pinta kepada Allah pencipta alam semesta, kita mengatakan wa barik li fima a'tait, ya Allah, berkahilah semua yang engkau berikan kepadaku, karena tidak ada yang terpenting dari semuanya kecuali keberkahan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang ulama besar negeri Mesir, Al-Imam Al-Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi rahimahullahu ta'ala, tentang keberkahan beliau mengatakan, al-barakatu hiya jundun khafiyyun min junudillah. Sesungguhnya keberkahan itu adalah salah satu tentara dari tentara-tentara Allah subhanahu wa ta'ala yang tersembunyi. Ma hallat fil mali illa katharathu. Tidaklah keberkahan itu ada pada harta seseorang kecuali keberkahan itu akan membuat harta itu terasa banyak. Wa ma hallat fil waladi illa aslahathu. Tidaklah keberkahan itu ada pada anak seseorang kecuali keberkahan itu akan menjadikan anak itu anak yang saleh. Wa ma hallat fil qalbi illa as'adathu. Tidaklah keberkahan itu masuk ke dalam hatinya, menembus sanubarinya, kecuali keberkahan itu akan membuat hati itu selalu bahagia. Dan tidaklah keberkahan itu ada dalam kehidupan kita kecuali kita akan menjadi orang yang selalu bertambah dan bertambah kebaikannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melakukan ibadah kepada Allah, memperbanyak amal saleh kepada Allah, dan juga melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana kita menggapai keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala? Bagaimana kita memperoleh keberkahan dalam umur kita? Bagaimana kita mengusahakan keberkahan dalam harta kita? Bagaimana kita mengusahakan keberkahan di dalam keluarga dan rumah tangga kita? Bagaimana kita mendatangkan keberkahan Allah agar Allah letakkan di anak-anak kita dan juga istri-istri kita? Allah Rabbul Izzati wal Jalalah di dalam kitab suci Al-Quran, di dalam surat Al-A'raf ayat 96, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada kita semua, kata Allah Jalla Jalaluh, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa kepada Allah. Jadi kuncinya jemaah yang dimuliakan Allah adalah beriman kepada Allah. Tapi tidak cukup hanya sebatas beriman kepada Allah,
yang kedua adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Allah? Apa janji Allah? Jika penduduk suatu negeri, jika penduduk suatu kampung, jika penghuni sebuah rumah, jika hati setiap hamba di dalamnya ada ketakwaan kepada pencipta alam semesta, maka kata Allah Rabbul Izzati wal Jalalah dalam lanjutan ayat ini, beliau mengatakan, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Maka niscaya pasti akan kami berikan keberkahan kepada mereka, keberkahan dari langit dan juga keberkahan dari bumi. Yang kita butuhkan, bagaimana caranya kita manfaatkan umur kita untuk bertakwa kepada Allah, agar umur yang Allah berikan kepada kita menjadi umur yang penuh dengan keberkahan. Caranya bagaimana? Ketika kita mengusahakan harta kita, mencari harta kita dengan cara-cara yang bertakwa kepada Allah, kemudian Allah akan titipkan keberkahan pada harta yang Allah anugerahkan kepada kita, sehingga dengan itu kita juga bisa menginfakkan harta kita untuk menolong agama Allah, untuk membantu agama Allah, mendermakan harta kita di jalan-jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menginginkan rumah tangga yang penuh dengan keberkahan, maka kita perlu untuk membangun rumah tangga itu di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Suami istri saling mengingatkan. Sang suami mengingatkan istrinya untuk selalu menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Begitupun sebaliknya, seorang istri mengingatkan suaminya untuk selalu taat patuh menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak buah hati mereka juga diperingatkan agar selalu bertakwa kepada Allah. Dan yang terpenting adalah ketika memulai rumah tangga, dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Melangsungkan walimahnya, resepsi pernikahan tidak dicampuri dengan maksiat dan dosa serta kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada joget di dalam resepsi pernikahan, tidak ada perempuan yang membuka auratnya di dalam resepsi pernikahan. Kalau demikian, maka rumah tangga itu benar-benar akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, ketika pernikahan itu diawali dengan maksiat dan dosa demi dosa kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, maka mimpi, hanya mimpi kita akan mendapatkan keberkahan dalam rumah tangga. Bukankah Tuhan yang menciptakan keberkahan itu adalah Allah, yang di saat resepsi pernikahan kita langgar aturan-aturannya? Maka jangan mimpi untuk mendapatkan keberkahan rumah tangga dari Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ketika kita menginginkan anak kita diberkahi oleh Allah, maka kita didik mereka dengan pendidikan yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak keluar dari sunnah-sunnah Rasulullah, tidak meninggalkan ajaran-ajaran Rasulullah. Didik mereka untuk menjadi anak-anak yang saleh. Ajarkan mereka ketakwaan kepada pencipta alam semesta. Ajarkan mereka mengikuti sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita menginginkan keberkahan pada istri kita, maka kita menuntun istri kita, mendidik istri kita untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehidupan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan usia kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan harta yang Allah anugerahkan kepada kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keluarga dan rumah tangga kita dipenuhi dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan istri-istri kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan negeri kita menjadi negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. يا رب العالمين. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكما على سيد وأشرف عبادك
سيدنا ومولانا محمد وسلم رضي الله وتبارك عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق الكائنات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله خير من أدى الأمانات. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد خير البريات وعلى آله وأصحابه ما دامت الأرض والسماوات. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واحذروا أسباب سخط الجبار، فإن أجسادكم وأقدامكم على النار لا تقوى. ثم اعلموا عباد الله أنكم غدا ميتون، وأنكم إلى الله تبعثون وتحشرون، وعن كل صغير وكبير أنتم مسؤولون. ثم صلوا وسلموا عباد الله على خير البرية وأزكى البشرية سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله صاحب الحوض والشفاعة، كما أمركم ربكم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وأيه بكم أيها المؤمنون، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم وتكرم وتحنن على سيدنا ومولانا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عن الحنفاء الأئمة الحنفاء ساداتنا أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي أبي الحسنين، وعن الستة الباقين من العشرة المبشرين بالجنة، ساداتنا طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة عامر بن الجراح والزبير بن العوام، وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم وفيهم بمنك وجودك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا هذه في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا طيبا مطيبا مباركا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد بلدا يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم من أرادنا وأراد ديننا وأراد بلدنا وسائر بلاد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم رد عنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والربا والزنا والفواحش والسيوف المختلفة والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة، وعن سائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر، الله يعلم ما تصنعون.